Assalamualaikum teman-teman. Hai, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, hari ini saya mau berbagi resep sederhana lagi nih. Rencananya hari ini saya mau masak tumis terong dan ayam ungkep. Sebelum itu, di sini saya sudah menyiapkan perbumbuan yang sudah diiris seperti ini ya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah, serta cabai rawit. Tadi saya gunakannya sedikit aja. Dan tentunya bahan utamanya terong. Sebelum lanjut ke terongnya, saya mau ngungkep ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air untuk mengungkep ayamnya ya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang kita taruh ayamnya seperti ini. Oh iya, sebelum teman-teman memasak, pastikan tangan teman-teman maksudnya itu sudah bersih ya. Nah, ini ayamnya sudah ditaruh. Setelah itu saya akan tuangkan bumbunya ya. Ini saya pakai 1 bungkus ya teman-teman. Langsung aja kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Nah, setelah itu langsung kita tutup. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tumis terongnya ya. Di sini saya sudah memanaskan minyak. Saya pakai minyak secukupnya aja ya. Ini minyaknya udah panas, langsung aja kita taruh terongnya. Nah, sebelum terongnya ditumis, terongnya kita goreng terlebih dahulu ya. Setengah matang aja gorengnya. Oh iya, kebetulan terong ini nyerep banget ya sama minyak. Makanya di sini saya hanya menggunakan minyak secukupnya aja. Oke teman-teman, ini terongnya kita goreng cukup setengah matang aja ya. Nah, ini itu udah setengah matang, jadi menurut saya ini sudah cukup ya. Langsung aja kita angkat. Kita tiriskan. Nah, setelah itu langsung aja bumbunya kita tumis. Di sini saya memasukkan bawang putih terlebih dahulu. Ini saya menumisnya pakai minyak yang bekas goreng terong tadi ya. Setelah itu masukkan bawang merah, aduk-aduk, tunggu sampai bawang putih dan bawang merahnya layu. Baru setelah itu kita masukkan cabainya ya. Nah, setelah bawang putih dan bawang merahnya agak layu, kita masukkan cabainya. Kita tumis kembali sampai bumbunya matang. Nah, ini bumbunya udah matang ya teman-teman. Sudah tercium bau harum, langsung aja kita masukkan terongnya. Aduk sebentar. Setelah terongnya masuk, langsung aja kita campurkan perbumbuan yang lainnya ya, seperti micin. Ini saya pakainya sedikit aja ya.
garam sedikit juga, dan jangan lupa kaldu jamur juga secukupnya. Saya juga mau menambahkan gula sedikit. Setelah semuanya sudah ditambahkan, langsung aja kita aduk-aduk. Diaduk sampai merata. Nah, di sini teman-teman tidak perlu menambahkan air ya. Karena memang terongnya kan tadi sebelumnya sudah digoreng. Jadi terongnya juga sudah matang. Cukup teman-teman aduk-aduk aja sampai bumbunya merata. Ini itu cepet banget ya teman-teman masaknya, tidak butuh waktu lama. Oke teman-teman, ini terongnya sudah matang ya. Sebelum teman-teman angkat, nggak ada salahnya teman-teman cek rasa dulu. Barangkali ada yang kurang, teman-teman bisa langsung menambahkan. Oke, kita matikan kompornya. Langsung aja kita taruh ke piring. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, terong itu benar-benar menyerap minyak. Jadi di sini saya hanya mengambil terongnya aja. Minyaknya saya biarin teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Akhirnya masakannya udah jadi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok itu ayamnya gak digoreng? Berarti masaknya belum selesai dong. Ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ayamnya itu saya gorengnya nanti pas mau makan. Jadi enak teman-teman, ayamnya anget gitu, dan kulitnya juga bakalan jadi crispy. Nah, kalau saya goreng sekarang, kan memang belum jam makan ya teman-teman, jadi nanti kulit ayamnya itu nggak crispy, malah jadinya adem ulet gitu teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan leher ayam atau kepala ayam? Soalnya kakak Afra dan saya itu senengnya ya memang ini teman-teman. Dan saya juga emang sering banget ngungkep kepala ayam. Biasanya itu saya ngungkep kepala ayamnya itu yang besar-besar. Nah, nggak tahu kenapa ini di pasar adanya kecil-kecil. Makanya saya beli 1 kilo aja. Biasanya itu saya beli 2 kilo teman-teman. Itu untuk saya taruh di kulkas ya, untuk stok. Kalau misalnya tiba-tiba kakak Afra pengen makan, ya udah langsung saya goreng dan begitu terus teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Mau mencoba nggak resep masakan saya? Ini itu makanan yang menurut saya sederhana ya, tapi juga enak. Nah, menurut saya meskipun kita makan dengan lauk yang seperti ini, lauk yang sederhana seperti ini, itu sudah alhamdulillah banget ya teman-teman. Yang penting kita makan nasi itu nggak sendirian, ada temannya teman-teman. Jadi yang penting teman-teman bersyukur aja ya atas apa yang ada. Nah, kalau para bunda yang mau mencobanya juga boleh ya. Ini itu menu hemat yang sederhana, tidak menguras kantong, tapi insya Allah anak suami juga suka kok. Terkadang kita itu sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan teman-teman. Kira-kira makan apa nih yang enak tapi juga nggak nguras kantong dan disukai suami dan anak? Nah, itulah metode
yang saya lakukan setiap hari, teman-teman. Ya udah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus tontonin video-video saya ya. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dadah. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dah.